Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Permintaan dan Penawaran Islami. Namun sebelumnya, saya Oktavianita sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu Asniar sebagai pemateri pertama, Arniati sebagai pemateri kedua, Nur Fahira sebagai pemateri ketiga, saya sendiri sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Asniar untuk memaparkan materi. Permintaan. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas, serta menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta, harga, dan pembentukan kurva permintaan. Suatu komoditas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen, dan konsumen bersedia membelinya. Konsumen mau membeli komoditas yang mereka perlukan apabila harga produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh, ramalan atau forecasting. Pendapatan para pembeli. Barang normal. Sebuah barang yang jika pendapatan meningkat akan mendorong permintaan terhadap permintaan barang tersebut dengan menganggap hal lain tetap atau ceteris paribus. Barang inferior. Sebuah barang yang jika pendapatan meningkat akan menimbulkan penurunan terhadap kuantitas permintaan barang tersebut dengan menganggap hal lainnya tetap atau konstan. Barang substitusi. Dua barang ketika peningkatan harga barang pertama mendorong peningkatan dalam permintaan terhadap barang kedua. Dan yang terakhir barang komplement. Sebuah barang jika pendapatan meningkat akan menimbulkan penurunan terhadap kuantitas permintaan barang tersebut dengan menganggap hal lainnya tetap atau konstan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga satu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Skedul permintaan. Tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga barang dan kuantitas yang diminta. QD sama dengan K kurang XP. QD sama dengan jumlah permintaan, K sama dengan konstanta, X sama dengan nilai variabel, dan P sama dengan harga. Teori penawaran. Pengertian penawaran. Teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan komoditas yang akan dijualnya. Pernyataan yang menjelaskan sifat hubungan antara harga suatu komoditas dan jumlah komoditas tersebut yang ditawarkan oleh produsen dikenal dengan hukum penawaran. Pada umumnya, semakin tinggi harga suatu komoditas, semakin banyak jumlah komoditas tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu komoditas, makin sedikit jumlah yang ditawarkan oleh penjual. Kuantitas yang ditawarkan, jumlah barang yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yakni faktor penentuan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan perusahaan. 5. Teknologi yang digunakan. Oke, next, selanjutnya
Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga satu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual dan sebaliknya. Makin rendah harga satu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kuantitas ekuilibrium. Oke, next, selanjutnya. Schedule penawaran. Sebuah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga dengan sebuah barang dan kuantitas yang ditawarkan. QS sama dengan minus K tambah XP. QS dijelaskan jumlah penawaran, sedangkan K sama dengan konstanta, X sama dengan nilai variabel, kemudian P sama dengan harga. Baik, saya akan melanjutkan materi. Analisis permintaan dan penawaran merupakan alat yang penting untuk yang pertama, memahami respon harga dan kuantitas suatu komoditas terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi seperti teknologi, selera konsumen, harga komoditas lain, dan harga faktor produksi. Yang kedua, menganalisis interaksi yang kompetitif antara penjual dan pembeli dalam menghasilkan harga dan kuantitas suatu komoditas. Yang ketiga, menunjukkan kebebasan yang diberikan pasar kepada konsumen dari produsen. Yang keempat, menganalisis efek berbagai intervensi kebijakan pemerintah di pasar seperti pengendalian harga, kuota, pajak, subsidi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.